Halo semuanya, selamat sore. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir. Dan pada sore kali ini saya akan naik kereta api menuju kota Malang. Naik kereta api tercepat, yaitu kereta api Gajayana. Nah, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Gajayana dari Jakarta menuju Malang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, sekarang ini adalah tanggal 1 Mei yang dimana ini masih memasuki masa posko lebaran sampai dengan tanggal 3 nanti. Jadi di depan stasiun Gambir juga ini udah ada hiasan tematik ini ya, lebaran. Tuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri tulisannya. Dan juga ini masih ramai banget penumpang di stasiun Gambir yang bakal keluar kota. Nah, untuk fasilitas di stasiun Gambir ini juga lengkap banget ya. Banyak tempat penjual makanan, restoran, dan juga beberapa gerai retail. Jadi apabila kita mau naik kereta dan mau belanja dulu bisa banget. Nah, ketika kita mau naik kereta api dari stasiun Gambir, setelah kita naik satu lantai itu akan melihat papan informasi keberangkatan kereta. Dan kereta api Gajayana yang saya naiki akan masuk di jalur 3. Jadi kita harus naik ke peron jalur 3 atau jalur 4 ya. Dan stasiun Gambir ini sekarang rame banget ya, keren. Ada live music juga di sana. Kita naik ke peron jalur 3. Ternyata kereta api Gajayana yang saya naiki sudah tersedia di jalur 3, teman-teman. Ya, karena memang ini masih lama, jadi saya mau lihat dulu ke depan untuk lihat lokomotifnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah rangkaian kereta api Gajayana ya, yang akan saya naiki. Untuk kereta api Gajayana sendiri terdiri dari kereta kelas eksekutif yang membawa 8 buah. Dan ini adalah kereta eksekutif New Image, di mana memiliki rangkaian yang gemblodak parah dan rangkaiannya yang berisik banget lah. Lalu yang kedua ada juga kereta kelas luxury, satu kereta spesial yang dibawa, dan itu adalah kereta termewahnya dalam satu rangkaian dengan harga tiket Rp1.690.000, mencapai 1,7 juta. Gila. Nah, untuk kereta Gajayana Luxury sendiri, kurang lebih kayak gini tampilannya. Kursinya gede-gede ya, bagus juga dalamnya. Tapi karena mahal, saya nggak naik kereta luxury ini ya. Mungkin nanti kalau ada sponsor. Untuk lokomotif dinas kereta api Gajayana saat ini adalah CC206 1327 yang memang merupakan lokomotif dengan stiker Hype Trip. Ini stiker-stikernya keren banget ya. Dan stiker kayak gini itu biasanya dirangkaikan dengan kereta api Taksaka dari Jakarta tujuan ke Yogyakarta. Dan yang ada di jalur 2 itu adalah rangkaian kedatangan kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai kereta nomor 1 di Indonesia dengan relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jakarta Gambir yang waktu temunya hanya 8 jam 10 menit saja dan merupakan kereta tercepat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Saat ini saya akan duduk di kereta eksekutif 8, jadi paling belakang ya teman-teman. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Gajayana saat ini, di paling depan tadi ada sebuah lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta kelas luxury sebagai kelas tertinggi, lalu di belakang kereta kelas luxury ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 ini ada kereta restorasi, ya kereta restorasi beda sendiri ya. Kita bisa lihat di belakang restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7 sampai dengan eksekutif 8. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 8. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya berada di samping rangkaian kereta api Gajayana yang akan saya naiki menuju kota Malang.
Dan untuk kereta api Gajayana sendiri akan diberangkatkan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 12 jam 29 menit, dan nanti akan tiba di Kota Malang Stasiun Malang pada pukul 07.09 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket kereta api Gajayana di masa lebaran ini mencapai Rp850.000, dan itu harga yang menurut saya udah tinggi banget. Dengan rangkaian segemlodak ini menurut saya salah satu kereta yang tidak masuk akal banget ya. Tapi ya gimana, okupansinya penuh juga ternyata. Saya tadi iseng cek tiket bahwa tiket kereta api Gajayana habis hari ini. Nah, yang baru datang di jalur 4 ini adalah kereta api Argo Lawu tambahan dari stasiun Solo Balapan, tujuan stasiun Gambir, dan membawa 2 kelas spesial ya. Itu ada kereta kelas apa, saya lupa, yang warna putih, entah Toraja, Bali, dan lain-lain. Dan juga ada kereta kelas Priority yang merupakan kereta mewah yang dijual VIP atau tiketnya dijual satuan. Jakarta ini ada 2 stasiun besar yang melayani keberangkatan kereta api. Yang pertama adalah stasiun Gambir yang merupakan stasiun untuk keberangkatan kereta-kereta dengan kelas tinggi seperti kereta api Gajayana dan juga kereta api Brawijaya. Namun bedanya untuk Gajayana ini lewatnya ke kota Yogyakarta, lalu ke Kertosono, Kediri, Blitar, dan Malang. Tapi kalau kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir akan mengambil jalur menuju ke utara sampai dengan stasiun Semarang Tawang, lewat ke Kedung Jati, Solo Jebres, Kertosono, baru ke arah Kediri, Blitar, dan sampai dengan stasiun Malang. Lalu ada juga stasiun Jakarta Pasar Senen untuk kereta-kereta dengan kelas campuran atau umumnya kereta kelas ekonomi. Kalau dari stasiun Jakarta Pasar Senen ada kereta api Jayabaya, lalu kereta api Matarmaja, dan juga kereta api Majapahit. Yang diberangkatkan dari jalur 4 adalah kereta api Argo Lawu tambahan yang rangkaiannya akan ditarik ke Jakarta Kota dan dipersiapkan kembali menjadi kereta api Argo Lawu tambahan keberangkatan nanti malam. Nah, untuk kereta eksekutif 8 sendiri ini ada di posisi bagian paling belakang, dan di belakang nggak ada pembangkit ataupun bagasi, sehingga nanti bisa back riding teman-teman. Nah, lalu di rangkaian paling belakang ini, kalau malam hari pasti ada lampu yang menyala seperti ini ya, warna merah. Ini adalah semboyan 21 malam. Ini merupakan sebuah penanda bahwa yang menyala lampu ini adalah rangkaian paling belakang. Jadi setelah kereta ini tidak ada kereta lainnya seperti itu. Dan memang untuk kereta api malam menggunakan semboyan 21 malam seperti ini ya, menggunakan lampu, dan kalau siang hari menggunakan yang seperti ini nih, kayak apa ya, kayak patok gitu kali ya. Lalu ini adalah peta rute dari kereta api Gajayana, diberangkatkan dari stasiun Gambir, akan berhenti di stasiun Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Lingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Oke,
Oke teman-teman, pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Malang, stasiun Malang, dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Untuk saat ini, perjalanan dari Gambir ini full seat ya. Jadi memang rame banget penumpang kereta api Gajayana. Dan saya mendapatkan single seat yang paling depan. Memang apabila kita lagi apes kayak saya sekarang ini, single seatnya tidak mendapatkan footrest dengan legroom yang sempit seperti itu. Tapi ya gimana lagi, udah nasibnya kayak gini. 850.000 jaga pintu plus juga legroom yang sempit. Parah kan? Belum lama lewat Jatinegara, saya mau coba ke kereta restorasi buat makan malam. Semoga belum rame ya. Dan ini dia untuk kereta restorasinya menggunakan M1-1701. Di sini ada ruang kru, lalu ada juga ruang operator, dan ada juga fasilitas musola yang bisa kita gunakan satu orang dalam satu waktu. Ditambah lagi ada fasilitas sendal juga ya untuk mengambil wudhu. Memesan satu menu makanan. Di sini nasi ayam geprek seharga Rp38.000. Untuk tampilannya seperti ini. Ada alat makan, satu porsi nasi, satu tahu isi, lalu ada juga satu porsi ayam gepreknya dan juga kita dikasih timun. Selamat malam ya. Tiketnya. Terima kasih. Oke, ya. Jadi barusan itu ada konektor nanyain tiket ya, karena memang belakangan ini tuh ada kasus teman-teman di mana banyak penumpang ngambing istilahnya, di mana ngambing itu bisa diibaratkan penumpang bisa naik kereta tapi relasinya itu tidak sesuai. Kemarin itu banyak masalah di area Madiun ya, penumpang yang harusnya turun di stasiun Madiun ini ada yang lanjut ke Solo, Yogyakarta, jadi ya banyak kasus penumpang diturunin tengah jalan intinya. Dan sekarang saya mau makan malam dulu. Saya makan nasi ayam geprek, salah satu menu favorit di kereta saat ini ya. Karena ya yang rasanya enak, pedas, sesuai dengan selera saya, salah satunya ayam geprek. Ini recommended nih buat teman-teman yang suka pedas juga. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk ayam geprek ini adalah salah satu menu yang paling aman, yang bisa diterima sama selera saya gitu ya. Untuk nilai sendiri, saya kasih nilai 8/10. Harganya Rp38.000. Pada pukul 21:14 perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon di Pusat Kedaulatan Daop 3. Nah, di kota Cirebon ini terdapat dua stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Cirebon Kejaksan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Gajayana, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, dan lain-lain. Lalu ada juga stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian bagi kereta-kereta yang memang kelasnya ekonomi seperti kereta api Majapahit, Matarmaja, dan lain-lain. Nah teman-teman, di stasiun Cirebon Kejaksan juga terdapat depo kereta yang posisinya sebelah sana. Itu adalah tempat untuk parkir kereta-kereta yang sedang tidak berdinas ya. Ditambah lagi juga terdapat sebuah depo lokomotif di sebelah sana. Nah biasanya untuk kru kereta ada pergantian juga di kota Cirebon ini seperti pergantian masinis dan beberapa kru lainnya. Sekarang ini
kereta api Gajayana tengah melintas di stasiun Cirebon Perujakan, dan dari Cirebon Perujakan terdapat sebuah percabangan jalur. Kereta api Gajayana akan berbelok ke arah kanan menuju jalur arah Purwokerto, sedangkan jalur menuju ke sana itu adalah jalur menuju Semarang sampai Surabaya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki sudah diberangkatkan dari kota Cirebon, dan lepas dari Cirebon, batas kecepatan maksimal sampai dengan ke Perupuk nanti itu di angka maksimal 120 km per jam. Dan ini kereta melaju di kecepatan tinggi asli, berisik banget, gemblodak banget. Wadaw. Nah, lepas Cirebon juga mode malam dari kereta dinyalakan, di mana lampu utama, lampu yang menyala terang dimatikan, dan menyala lampu tengah saja yang lumayan redup, sehingga apabila penumpang ingin tidur itu lebih nyaman lagi ya, karena tidak silau seperti itu. Dan nanti pemberhentian selanjutnya itu setahu saya di Stasiun Bumi Ayu, dikarenakan memang untuk jembatan Sungai Gelagah yang ada di Linggapura sudah mulai tersambung kembali dan jalur sudah double track lagi, sehingga tidak ada switch over seperti itu untuk kereta-kereta dari arah Cirebon menuju Purwokerto. Pada pukul 22:34 kereta api Gajayana berhenti di Bumi Ayu, dan berhentinya sebentar, ini udah persiapan mau berangkat lagi. Pada pukul 23:11 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Purwokerto sebagai pusat kedaulatan dari Daop 5. Yang masuk di jalur 2 adalah rangkaian kereta api Taksaka Hype Trip dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir. Dan kereta api Taksaka ini membawa kereta kelas mewah juga, yaitu kereta kelas Luxury Sleeper. Berbeda dengan kereta api Gajayana Luxury yang menggunakan konfigurasi kursi 21, kalau Luxury Sleeper ini kursinya lebih bagus lagi, lebih rebah seperti itu ya, keren. Hanya berhenti sekitaran 3 menit saja di Purwokerto, kereta api Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Nah, sama-sama kereta yang boleh melaju di kecepatan 120 km per jam ya, antara kereta api Gajayana dan juga kereta api Taksaka. Namun kelasnya Taksaka itu lebih tinggi dikarenakan kereta api Taksaka adalah satu-satunya kereta non-argo yang termasuk ke dalam kereta unggulan, di mana kereta unggulan itu memiliki banyak fasilitas tambahan jika dibandingkan dengan kereta satwa seperti kereta api Gajayana ini ya. Nah, untuk kereta api Taksaka juga itu adalah satu-satunya kereta dengan branding Hype Trip, di mana brandingnya itu lebih tinggi dibandingkan kereta unggulan. Keren. Dan kereta api Gajayana juga tadi bertemu dengan kereta api Taksaka, yang dimana kereta api Taksaka bisa dibilang itu adalah anak emasnya dari PT KAI. Karena memang jika di waktu Nataru ataupun di waktu Lebaran seperti sekarang, perjalanan kereta api Taksaka bisa mencapai 8 kali bahkan 10 kali dalam satu hari. Itu untuk kereta yang memang rutenya jarak jauh dari Jakarta ke Jogja, tapi dalam satu hari banyak banget teman-teman, asli. Kereta api Taksaka juga, selama saya ngonten di persepuran atau di perkereta apian, selama naik Taksaka nggak pernah sepi, mau itu hari weekday, mau itu hari weekend, selalu pol rame. Itulah kenapa ya kereta api Taksaka memiliki branding Hype Trip.
branding satu-satunya yang ada di kereta Indonesia. Nah teman-teman, stasiun Purwokerto ini juga terletak di jalur lintas tengah, yang dimana jalur utara itu tadi dari Cirebon ke arah Semarang, lintas tengah menuju arah Purwokerto, dan nanti setelah diberangkatkan dari Purwokerto, kita akan masuk di jalur lintas selatan setelah tiba di stasiun Kroya. Nah, karena memang stasiun Purwokerto ini merupakan stasiun pusat Daop di Daop 5, jadi di stasiun Purwokerto juga terdapat tempat penyimpanan kereta atau depo kereta, di mana terdapat beberapa kereta yang start dari sini ya. Di antaranya kereta api Serayu dari Purwokerto menuju ke arah Kiara Condong sampai Pasar Senen, ada juga kereta api Logawa dari Purwokerto menuju ke arah Jember, ada juga kereta api Kamandaka dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Semarang Tawang, seperti itu. Ditambah lagi juga di Purwokerto terdapat depo lokomotif yang posisinya sebelah sana. Jauh nggak kelihatan ya, karena ini malam juga. Lalu teman-teman, untuk kereta eksekutif 8 kereta api Gajayana saat ini adalah K101668ML, di mana K1 itu merupakan kode sarana kereta eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 16 itu adalah tahun pertama berdinas di tahun 2016, serta 68 adalah urutan absen ke-68 di tahun 2016. Dan itu juga ada tulisan ML sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian ini. Nah, di sana juga terdapat informasi BK atau berat kosong 37.500 kg, atau berat kosong dari rangkaian ini adalah 37,5 ton, serta ada juga di sana tulisan MD atau mulai dinas di tanggal 22/12/2016. P24 SKU adalah perawatan tiap 2 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, sedangkan P48 YAD adalah perawatan 4 tahunan yang akan datang. Itu ada tanggal-tanggalnya ya. Lalu teman-teman, di atas sana juga terdapat sebuah kode trainmark, di mana F itu menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Lalu ada juga tulisan 47, itu adalah penanda bahwa berat maksimalnya 47 ton, serta 10 itu adalah tipe bugi K10. Nah, roda K10 itu merupakan gabungan antara teknologi di bugi K5 dan juga K8. Dan untuk bugi K10 sendiri bentuk fisiknya seperti ini ya. Ada tabung-tabung gitu, macam di bugi K8. Pada pukul 23:50 perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya, yang merupakan stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Di sini juga kita bergabung dengan jalur lintas selatan, yang dimana pertemuan antara jalur dari arah lintas tengah Purwokerto dan juga jalur dari arah Bandung. Nah, stasiun Kroya ini letaknya ada di Cilacap ya, dan juga stasiunnya gede banget, emplasemennya panjang banget. Saat ini waktu menunjukkan pukul 00:26 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kebumen. Nah, jadwalnya di stasiun Kebumen ini kereta api Gajayana akan menyusul kereta api Singasari, dan yang ada di sini adalah kereta api Singasari dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Blitar dengan kelas eksekutif ekonomi yang diberangkatkan sekitar 70 menit lebih awal dari Jakarta. Kesusul di Kebumen sama Gajayana. Oke, sekarang kereta api Gajayana sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen dan berhentinya sebentar banget, sekitar 2 menit. Kita menyusul kereta api Singasari yang ada di jalur 3 ya teman-teman. Kereta api Singasari yang memiliki waktu keberangkatan sekitar 70 menit lebih awal akhirnya disusul oleh kereta api Gajayana. Luar biasa emang. Dan kita juga berpapasan dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Nah teman-teman, jadi sekarang ini saya duduk di kursi nomor 1C dan ini adalah single seat dan mendapatkan kursi yang memang menghadap tembok seperti itu ya. Untuk legroomnya sendiri kurang lebih kayak gini nih. Agak sempit memang untuk di ujung-ujung, lalu kita juga diberikan selimut
sesaat sebelum kereta berangkat. Ini hanya digunakan saat kita di dalam perjalanan. Lalu untuk fasilitasnya sendiri, sebenarnya di atas itu ada sebuah rak bagasi. Tapi rak bagasi di dekat kursi nomor 1C ini sempit banget, sehingga tas saya tidak muat masuk ke atas dan harus ditaruh di bawah kayak gini. Itu kekurangan dari K116 atau K117. Di sebelah sana juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian ataupun plastik. Di sebelah sini ada sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil ataupun HP. Yang di bawahnya tersedia 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, tablet ataupun laptop. Lalu di atas sebelah sini juga terdapat sebuah lampu baca. Lampu bacanya nyala normal ya. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Ditambah lagi di sebelah sini juga terdapat sebuah fasilitas meja kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk fasilitas toilet di kereta api Gajayana K11617 ini ada di 2 sisi ruangan ya, di depan dan juga di sisi belakang. Untuk fasilitas di dalam toilet dari kereta api Gajayana ini, di depan ada sebuah kaca yang ukurannya gede banget, lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada tabung sabun, lalu ada tempat tisu, ada juga sebuah tong sampah. Di sebelah sini ada gantungan untuk pakaian. Lalu untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Ada sebuah pegangan di sebelah sini, jet shower di sini, dan juga ada sebuah tombol flush untuk membilas. Ditambah lagi di sini juga ada pewangi ruangan. Untuk toiletnya lumayan lega dan juga bersih. Pada pukul 01.34 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di kota Yogyakarta di stasiun Tugu. Dan di kota Yogyakarta juga terdapat 2 stasiun besar sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Tugu sebagai pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi, seperti kereta api Gajayana, kereta api Argo, dan kereta eksekutif premium. Lalu ada juga yang kedua stasiun Lempuyangan sebagai pemberhentian bagi kereta-kereta yang umumnya kelas campuran atau kereta kelas ekonomi. Nah, di kota Yogyakarta ini juga kereta api Gajayana akan menyusul kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Surabaya Gubeng di stasiun Lempuyangan nanti. Nah, untuk kereta api Jayakarta itu berangkat pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat dan bisa dikatakan berangkatnya itu 1,5 jam lebih awal dibandingkan dengan kereta api Gajayana. Tapi disusulnya di kota Yogyakarta itu gokil banget sih. Nah, tapi teman-teman, sejauh ini sebenarnya saya itu udah lumayan ngantuk. Teman-teman juga bisa lihat mungkin lah mata saya udah kelihatan kayak orang ngantuk gitu ya. Tapi memang untuk saya pribadi susah banget tidur dikarenakan memang menghadap tembok dengan legroom yang kurang luas itu agak susah mencari posisi yang nyaman. Ya, apesnya sih ya dapat single seat yang menghadap tembok seperti itu.
Pada pukul 06.39 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Gajayana yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kepanjen. Dan ini adalah pemberhentian sebelum kereta api Gajayana ini tiba di Kota Malang, di stasiun Malang Kota Lama ataupun stasiun Malang Kota Baru. Kereta api eksekutif Kepanjen akan segera tiba di stasiun terakhir, stasiun Malang. Sekali lagi, perjalanan kereta api eksekutif Kepanjen tidak lama lagi akan segera tiba dan berhenti di stasiun terakhir, stasiun Malang. Alhamdulillah jam 7.09 tepat, sekarang sudah tiba di stasiun tujuan, stasiun Malang Kota Baru. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di Kota Malang di stasiun Malang Kota Baru. Dan kereta api Gajayana tiba di Kota Malang di stasiun Malang ini tepat waktu sesuai jadwal pukul 07.09 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang dapat menjadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gajayana adalah kereta tercepat untuk rute dari kota Jakarta menuju Kota Malang dengan waktu tempuh perjalanan 12 jam 30 menitan. Dan untuk kereta api Gajayana juga merupakan satu-satunya kereta dari Jakarta ke Malang yang boleh melaju di angka kecepatan 120 km per jam, yang dimana itu adalah kecepatan tertinggi di kereta api Indonesia saat ini. Dan juga untuk kereta api Gajayana adalah satu-satunya kereta dari Jakarta ke Malang yang rutenya via ke Yogyakarta. Apabila kereta api Brawijaya, Majapahit, Matarmaja itu rutenya lewat ke utara, lewat ke Semarang seperti itu. Dan juga untuk dari segi sarana, kereta api Gajayana ini menggunakan K1 New Image atau K1 2016-2017 yang merupakan kereta eksekutif generasi awal sebelum kereta stainless steel. Bisa dibilang ini adalah rangkaian kakaknya si kereta stainless steel ya. Dan untuk dari segi sarananya sendiri, selama di perjalanan yang saya rasakan, dari segi pendingin ruangannya terbilang pas, tidak terlalu kedinginan dan juga tidak bikin saya kepanasan. Namun, ada di beberapa waktu saya merasa gerah dikarenakan memang pintu bordes dekat tempat saya duduk itu selalu dibuka tutup. Ya, jadi suhunya kurang stabil gitu ya. Nah, untuk dari segi kursi saya di single seat yang menghadap tembok, itu legroomnya sempit banget. Jadi selama di perjalanan saya juga kurang begitu nyaman karena saya merasa saat kemarin malam saya lumayan susah untuk tidur. Ditambah lagi untuk kereta api Gajayana K1 New Image ini memiliki kekurangan, di antaranya kereta yang terkenal gemblodak parah dari segi guncangan dan juga kebisingan yang tidak umum. Bising banget selama di perjalanan. Ditambah lagi apabila kereta dalam posisi pengereman, itu guncangannya tambah gemblodak teman-teman. Lalu untuk harga tiket kereta api Gajayana di subkelas tertinggi pada kereta kelas eksekutif ada di kisaran 850 ribuan. Itu hampir menyentuh angka 1 juta rupiah. Dengan kereta yang seperti itu, saya rasa kereta api Gajayana ini masuknya kurang begitu worth it ya. Tapi untuk worth it atau enggaknya, saya kembalikan lagi sama teman-teman. Karena memang di samping kekurangan kereta api Gajayana memiliki juga kelebihan. Kelebihannya apa? Waktu tempuh dan jam keberangkatan dari kota Jakarta terbilang enak banget.
di mana berangkat dari kota Jakarta setelah maghrib, sehingga untuk orang-orang yang memang bekerja akan naik kereta api ke arah Malang itu nggak begitu terburu-buru. Ya, dibuktikan dengan banyaknya orang yang memilih kereta api Gajayana ini sebagai pilihan perjalanan dari Jakarta ke Malang. Nah, untuk saya pribadi, apabila dibandingkan dengan kereta api Brawijaya, saya jauh lebih suka rangkaian kereta api Brawijaya, walaupun menggunakan kereta eksekutif tua. Tapi dari segi kenyamanan, menurut saya jauh di atas kereta api Gajayana ini. Dan juga ditambah lagi, harga tiket kereta api Brawijaya sudah pasti ada di bawah harga tiket kereta api Gajayana, bahkan selisihnya itu bisa mencapai Rp100.000. Jadi untuk saya pribadi, apabila menyarankan sama teman-teman kereta apa yang direkomendasikan dari Jakarta ke Malang, saya akan lebih merekomendasikan kereta api Brawijaya ketimbang kereta api Gajayana ini. Mungkin itu aja sih untuk kesimpulan perjalanan naik kereta api Gajayana dari kota Jakarta, stasiun Gambir, menuju stasiun Malang. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja untuk perjalanan naik kereta api Gajayana dari Jakarta menuju ke Malang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan ke akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.